Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantia Adianti Chandra dari Program Studi Tadris Matematika semester 6, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain pedoman instrumen. Mata kuliah penelitian kualitatif. Dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, yang pertama itu ada desain instrumen pedoman observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pemberhentikan objek penelitian dengan seksama dan tujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan penelitian langsung, kegiatan sehari-hari, informan dan dapat menjadi secara bersama adanya kejadian tertentu. Namun apabila tidak cermat, observasi dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati. Yang kedua, ada desain instrumen pedoman wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek peneliti dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh melewati teknik yang lain sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal informan yang lebih mendalam. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahwa subjek atau responden adalah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan yang diajukan politik adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Pembahasan yang ketiga ada desain instrumen pedoman. Dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber dapat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, indera mata, adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Pembahasan yang ketiga ada desain instrumen pedoman. Dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber dapat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, indera mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau yang direkam atau didokumentasikan. Menyajikan informasi mengenai hubungan informan pada masa lampau dengan kondisi yang sekarang, dan dapat direkam berbagai jenis data tentang informan. Namun dokumentasi memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumen dan terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Data merupakan dokumen
dapat digunakan untuk mengenali informasi yang terjadi di masa silam, sehingga peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Pembahasan yang terakhir yaitu desain instrumen pedoman fokus grup diskusi. Pengambilan data kualitatif melalui fokus grup diskusi memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan peserta diskusi. Sesuai dengan namanya, fokus grup diskusi adalah diskusi berfokus dari suatu grup yang membahas suatu masalah tertentu dan suasana informal dan santai. Dalam pelaksanaan fokus grup diskusi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang mau fasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta, jumlah peserta bervariasi antara 8 sampai 12 orang. Diperlukan persiapan dan desain rancangan. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan peserta permasalahan yang telah disepakati bersama. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada membentuk tim. Yang kedua, memilih dan mengatur tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Yang keempat, jumlah peserta. Yang kelima, rekrutmen peserta. Dan yang terakhir, yang keenam, menyusun pernyataan fokus grup diskusi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.